Jadi nggak mungkin Allah bikin sengsara orang yang ahli ibadah kecuali ibadahnya nggak bener, nggak ikhlas, ria, sombong. Nah, disiksa pasti, dihancurkan pasti, dibikin celaka pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selagi perbuatan solehnya, baiknya, baik itu ibadah, ngaji dan lain sebagainya, memang betul-betul dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bakal dibikin rusak, nggak bakal dibikin hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mari langsung kita buka surah 11, yaitu surah Hud, ayatnya 117. Baik, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama surah 11, namanya Hud, ayatnya 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, semoga kita masih ingat dengan telaah kajian kita 2 minggu yang lalu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada neraka Jahannam. Jadi sampai Allah saja ketika memastikan bahwa banyak di antara hamba-hambanya, baik kalangan jin dan juga manusia, di mana tidak peduli kepada ayat-ayat kitab suci Al-Quran karena sudah dianugerahi banyak kenikmatan, di antaranya akal pikiran, hati, penglihatan, lisan, pendengaran, dan lain sebagainya. Tapi nggak begitu peduli kepada ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Maka Allah pastikan diancam, terutama nanti di hari kiamat, dilempar, dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Sampai Allah bertanya pada neraka Jahannam, tsumma naqulu li jahannama halim talati, tsumma taqulu hal mim mazid, al-ayah. Jadi ketika Allah bertanya pada makhluknya yang namanya Jahannam, Jahannam, halim talati, sudah penuh belum Jahannam? Isi kamu, isi nerakamu, yaitu kamu Jahannam, sudah kebak apa turun? Yang nanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka Jahannam jawab, hal mim mazid, emang masih ada lagi ya Allah? Siap kalau masih ada mah, siapa sih gitu bahasa kita kalau ditelanjutin, pengen tahu saya siapa, emang masih ada, masih muat. Makanya nggak mungkin Allah buat atau jadikan neraka yang nggak muat dengan para pendosa, nggak mungkin. Allah ciptakan dan jadikan surga yang penuh dengan segala kenikmatan, khususnya untuk para hambanya yang mukmin, muslim, beramal soleh. Surga terus nggak muat juga nggak mungkin. Allah bikin dunia ini, alam jagat raya ini, miliaran triliunan umat manusia yang Allah ciptakan, terus buminya nggak cukup juga nggak mungkin. Nah, terus kalau kita mungkin bertanya, kalau misalnya nggak ada yang mati gitu, ya lama-lama ya penuh. Makanya cukup ada yang keluar, ada yang masuk.
Itulah hukum Allah. Jadi ada yang memang sudah Allah tentukan semua, termasuk kita, bahwa kita hidup sekian lamanya, ajalnya akan datang pada hari haknya, dan satu pun di antara kita nggak dikasih tahu. Tapi ayo, kehidupannya Allah berikan sejak kita diciptakan hingga hari ini, sudahkah kita dalam menjalani hidup kita benar-benar berlandaskan, berpedoman kitab suci Al-Quranul Karim? Karena itu yang selamat, yang nggak celaka, yang nggak rugi, yang nggak sengsara dunia akhirat. Maka ancamannya ya Allah nggak tanggung-tanggung, neraka jahanam. Jadi jangan sampai ada, pernah kita dengar hari gini masih nakut-nakutin orang pakai neraka. Loh, kebenaran harus disampaikan. Ngaji hukumnya wajib, bukan nakutin, ngasih tahu. Jangan sampai nanti disono kaget. Loh, ternyata ada neraka, ternyata ada siksa. Kok saya nggak tahu? Situ kemana? Dipanggil Allah suruh luangin waktu agar ngaji, nggak mau ngaji. Sekarang giliran dilempar ke neraka, kaget. Ayo, nyalain siapa? Pasti nyalain diri sendiri. Bahkan setan pun udah kita bahas, nggak mau disalahin. Setan aja yang udah nyatanya dicap sebagai ahli neraka, nggak mau dia disalahin. Saya nggak nyesatin ya Allah, buru-buru nyesatin, kemampuan saja saya nggak sanggup untuk ganggu dia. Bagaimana dia bisa saya sesatkan dan akhirnya masuk neraka? Saya nggak nyesatin ya Allah, ngelak dia. Padahal memang kerjaannya adalah nyesatin orang. Itu setan udah tahu dia adalah tukang nyesatin orang, itu saja dia mungkir, nggak mau disalahin, nggak mau ngakuin bahwa orang sampai masuk ke neraka itu gara-gara diganggu, digoda setan. Maka setan bilang dia sendiri yang tersesat ya Allah, bukan gara-gara saya. Dalam tanda kurung, enak aja saya disalahin gitu. Maka nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat orang menderita, baik pribadi maupun kelompok, maupun desa, maupun kota, kabupaten, provinsi, negara, bahkan seluruh penjuru dunia. Allah bikin hancur, Allah bikin rusak, Allah bikin celaka kalau orang-orangnya, kitanya masih banyak yang berbuat amal kebaikan atau soleh. Di antaranya ngaji masih istiqomah, sholat berjamaah masih istiqomah, berbuat amal kebaikan masih istiqomah, bantu orang, nolong orang, infak sedekah masih istiqomah, gak bakal hancur. Allah gak bakal ngancurin. Maka gamblang banget ayat yang tadi kita baca. Dan ketentuan Allah bahwa Allah pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia sudah tetap, sudah jelas. Sekalipun orang ribut, baik manusia dan setan sekalipun, kan sampai dimarahin sama Allah kan, jangan ribut kamu di hadapanku, berani-beraninya ribut, salah menyalahkan sana sini. Mau ribut nggak ribut, kalau siapapun di antara umat manusia hamba Allah, termasuk di antaranya kita, nggak tunduk, nggak taat sama Allah, apalagi nggak mau baca Al-Quran, nggak mau dengerin Al-Quran, nggak mau memahami Al-Quran, dijamin penuhi neraka jahanam. Nanti ayat ini akan ketemu beberapa ayat setelah yang kita baca. Mari kita baca kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana, tidak mungkin. Siapa? Rabbuka, Tuhanmu, Tuhan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyuhlika,
Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin akan menghancurkan, akan merusak, akan membuat orang celaka dan lain sebagainya. Nggak enak intinya pokoknya. Di sini disebutkan oleh Allah Al-Qura. Al-Qura itu maknanya kalau di beberapa literatur termasuk tafsir Jalalain, termasuk terjemahan, itu mengartikannya Al-Qura adalah negeri, kampung. Kampung itu kalau dalam waktu saya belajar ya, Korea, orang Korea itu berarti orang desa, orang kampung. Tapi makna yang ada, maka tadi saya sampaikan, mau pribadi, mau kelompok, mau desa, mau kota, mau kabupaten, provinsi, dan seterusnya, negeri, negara, bahkan seluruh dunia, tidak mungkin Allah hancurkan, tidak mungkin Allah rusak. Bizulmin, makna aslinya apa? Dengan zulim. Mungkin gak Allah zulim? Gak mungkin. Wa mallahu bidzullamil lil abid, gak mungkin Allah menzalimi para hambanya. Lo sunter hancur, lo Mekah banjir, badai dan lain sebagainya. Saat ini kan lagi musim kan ya, di mana-mana itu, termasuk di Mekah. Bizulmin maknanya adalah dengan sehancur-hancurnya, dengan serusak-rusaknya, parah gitulah gampangnya. Jadi Allah nggak mungkin menghancurkan satu tempat, desa, kota, dan lain sebagainya dengan sehancur-hancurnya. Wa ahluha, sedang penduduknya, sedang manusianya, sedang orang-orangnya, sedang kitanya, muslihun, masih banyak yang soleh, masih banyak yang baik, masih banyak yang beribadah, masih banyak yang ngaji, masih banyak yang berbuat amal kebaikan dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin. Jadi nggak mungkin Allah bikin sengsara orang yang ahli ibadah, kecuali ibadahnya nggak bener, nggak ikhlas, ria, sombong. Nah, disiksa pasti, dihancurkan pasti, dibikin celaka pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi perbuatan solehnya, baiknya, baik itu ibadah, ngaji dan lain sebagainya, memang betul-betul dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal dibikin rusak, nggak bakal dibikin hancur. Jadi selagi masih ada yang ngaji, masih banyak yang soleh, bumi manapun, khususnya saat ini kita ada di wilayah Jakarta Utara atau Sunter, lebih dipersempit lagi masjid kita Nur Islam, nggak mungkin Allah bikin sengsara, nggak mungkin Allah bikin rugi, nggak mungkin Allah bikin rusak, nggak mungkin Allah bikin hancur kalau masih banyak orang-orang yang baik. Kiainya masih banyak yang ngajar, ustadznya masih banyak yang ngajar, yang ngaji masih banyak, yang sholat masih banyak, yang bersedekah masih banyak. Nggak bikin rusak sama Allah, nggak dibikin hancur sama Allah. Maka kita pernah mendengar dan bahkan mungkin menyaksikan ada masjid jadinya dibikin hancur. Kenapa? Nggak dimakmurin. Ada pengajian yang ngaji 1, 2, 3, 4, 5, nggak dimakmurin. Sholat sebaris, 2 baris, padahal masjidnya gede, bagus pula. Kalau bahasa katanya, kalau udah nggak mau gunain rumahku, Allah nih seakan-akan kalau kita omongkan, ya sudah tak ambil kembali rumahku. Macam-macam, roboh lah, kena angin lah, keambrukan, macam-macam. Namanya Allah bikin rusak, cara ngambil kebakaran, konslet listrik lah, macam-macam. Tapi selagi ada yang soleh, yang ibadah masih rajin, masih istiqomah, yang ngaji juga begitu, yang infak sedekah ke sini juga begitu. Padahal mas infak sedekah bisa kemana aja,
Tapi judulnya masih dimakmurkan, masih benar-benar diopeni, dipakai, digunain rumahnya Allah. Lebih gede adalah desa, lebih besar lagi adalah negara, maka nggak akan Allah bikin hancur. Maka kadang-kadang ada masjid tsunami segitu dahsyatnya, segitu luar biasanya, rumah Allah nggak taunya utuh alias tidak rusak sedikit pun. Kenapa? Dipakai terus tempat itu, tapi kanan kirinya banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kezaliman, banyak sekali hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bikin rusak. Nah, tempat Allah selamatkan. Maka kalau dibalik ayat ini pemahamannya, berarti kalau dibalik yang soleh sudah nggak ada, yang ibadah sudah nggak ada, yang ngaji udah nggak ada. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, sayati zamanun, akan datang satu masa di mana dalam masa itu yafiruna minal ulama, banyak orang-orang yang lari meninggalkan ulamanya, meninggalkan kiainya, meninggalkan ustadznya. Dia ngaji bengok-bengok dewean, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal nggak ada orang, paling ada satu dua gitu, pada lari. Itu Nabi udah bilang begitu, udah 1445 tahun yang lalu. Jadi nanti ada hari di mana orang tuh pada ninggalin ulama, nggak mau ngaji, nggak mau ikut berjamaah, nggak mau ikut sholat. Kenapa? Wah, ada ulama di situ, nggak mau hadir, nggak mau ngaji ya, mending nonton sinetron, mending main HP, mending nonton bola dan lain sebagainya, mending ke mall dan lain sebagainya. Nabi dia bilang, bahkan layap kal Quran illa rosmuh, Quran ini tidak akan tersisa melainkan hanya rosmuh, tulisan saja. Di lemari penuh, dari atas 2 sampai terakhir, bahkan sampai yang paling bawah penuh, tapi tinggal tulisan saja. Sing nyekel, sing gowo, sing buka, sing membaca, sing memahami, mengkaji, wis ora ono. Dora gelem, padahal dikandani, diajak, dikasih tahu. Maka nanti di sana jangan kaget. Jadi kalau udah Quran yang bilang, pasti Pak, nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah. Jadi kalau udah Quran, waduh, susah dioka-oka, susah diutik-utik. Karena qat'i sifatnya pasti akan terjadi sebagaimana yang Allah firmankan. Jadi nggak asal ngomong, memang ada di Quran. Saya nggak diajak ngaji, saya nggak dikasih tahu. Lah kemarin udah saya kasih tahu ayatnya. Al-Jasiyah dianggap pendosa, dianggap banyak maksiatnya, dianggap pembohong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia dengar Quran tapi bilang nggak dengar. Dia tahu sedikit ayat-ayat Quran tapi dia sombong, bahkan melecehkan, bahkan mengolok-olok. Saya sampaikan kan sudah saya sampaikan. Itu nanti buat alasan oleh Allah. Katanya situ nggak ngasih tahu, nggak ngajak-ngajak. Kata siapa? Setel, tek. Ambil itu monitor atau CCTV dari Masjid Nurul Islam, sini diputer. Yang dari masjid kurang kuat, puter CCTV, monitor dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, nggak ada yang bisa nolak. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat soleh, berbuat baik itu harus istiqomah, dan keuntungannya dunia akhirat. Mari kita buka ayatnya, surahnya 41 ayatnya 30. Surah 41 namanya Fussilat, ayatnya pas 30. Sudah ketemu? Baik, kita baca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Innal ladzina, sesungguhnya para manusia, termasuk diantaranya kita, khususnya jamaah Masjid Nur Islam, qalu, di mana telah mengatakan, Rabbuna, Tuhan kami adalah Allahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita udah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kita udah syahadat. Setiap sholat juga kita syahadat. Bahkan Nabi sholat juga kita syahadat. Jadi siapapun yang telah mengatakan, meyakini bahwa Tuhannya, sembahannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma istaqamu, kemudian orang yang menyatakan diri bersyahadat, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, dia istiqomah. Istiqomah apanya? Istiqomah ibadahnya, istiqomah keyakinannya, istiqomah berbuat baiknya atau beramal solehnya. Kalau disebutin istiqomah ngajinya, istiqomah sholatnya, semata-mata lillahi ta'ala. Jadi harus istiqomah, ngaji yang istiqomah, sholat yang istiqomah, terutama li waktiha, awal waktu khutbah kapan udah saya sampai itu. Jadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah sholat tepat waktu yang istiqomah, dan karena Allah, jangan karena yang lain. Berbuat baik yang istiqomah. Jadi jangan sampai itu, naudzubillahi min dzalik, ya, nggak istiqomah. Tadinya ngaji, dia berhenti ngaji. Ya Allah, itu keliru besar itu. Seharusnya istiqomah ngaji, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, mau seminggu sekali, 2 kali ngaji, udah bismillah, nawaitu karena Allah. Yang istiqomah. Sholat juga begitu. Mau hari apa, 1 kali 24 jam dalam seminggu, yang istiqomah. Apalagi dekat masjid, depan masjid, samping kanan, samping kiri, belakang, aduh, yang istiqomah. Itu orang yang penuh berkah banget tuh, orang yang rumahnya dekat masjid, Masya Allah, luar biasa itu. Tapi belum tentu ada jaminan bahwa walaupun nemplek sekalipun dekat masjid, belum tentu istiqomah. Semua kembali kepada siapa? Manusianya, pada kitanya. Jadi nggak ada jaminan, wah saya paling pasti rajin, belum tentu. Buktiin sendiri, nggak usah nunjuk kanan kiri. Pokoknya buktiin sendiri, monggo. Dimanapun belum tentu ada jaminan bahwa nemplek sekalipun depan, belakang, kanan, kiri, masjid mana saja, dia pasti istiqomah ibadah ke masjid, ngaji ke, belum tentu. Nggak ada jaminan. Maka semua kembali kepada kita. Tapi karena dia udah menyatakan diri Allah adalah Tuhannya, dia akan berusaha istiqomah. Kenapa? Kepengen selamat. Selamat dunia, terlebih selamat akhirat. Jadi harus istiqomah. Maka pernah ada sebuah cerita. Jadi salah satu nabi yang bisa bicara langsung, diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah Nabi Musa alaihi salam. Apalagi nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada orang ahli ibadah soleh banget, sedekah luar biasa, sholat berjamaah luar biasa, ngaji luar biasa. Ya Nabi Musa, tolong tanya doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ini ahli surga yang mana? Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wad dan lain sebagainya. Apa bagaimana? Nah, pulang dia atau nunggu di situ. Kemudian satu lagi, ahli maksiat, ahli berbuat dosa, wanita pezina, ya Allah, pemabuk pezina. Ya Nabi Musa, gua adalah Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong tanya, saya ini tahu dirilah ahli neraka kayaknya. Kira-kira saya di neraka yang mana? Jahanam, apa jahim, apa neraka yang mana gitu. Ngadu pada Allah, ya Allah, ada dua pertanyaan dari hambamu, yang satu soleh, yang satu ahli maksiat. Yang soleh nanya, ini tuh surganya di mana? Apa jawaban Allah? Sangat-sangat membuat orang merinding, termasuk saya, termasuk kita. Dia bukan ahli surga manapun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kalau gitu dia ahli neraka. Kenapa? Ibadahnya, amal solehnya, berbuat baik tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berhenti berbuat amal soleh. Sejak dia dengar itu, menyatakan diri Allah tidak adil, Allah zalim. Saya tidak akan beribadah lagi, menyembah Allah lagi. Disitulah tampak semakin nyata dan jelas bahwa dia bukan ahli surga, tapi ahli neraka. Ya Allah. Nah, yang perempuan pezina, pemabuk, ternyata kamu itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah termasuk di antara ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dia merasa itu kan kotor sekali, banyak dosanya. Tapi dengan kabar itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung mengagungkan Allah, alhamdulillah, memuji Allah, subhanallah. Allah sangat-sangat adil gitu. Sejak itu dia berhenti dari perbuatan dosanya, mabuknya, zinanya, dan lain sebagainya. Maka alangkah jeleknya orang berhenti dari perbuatan amal soleh. Jelek banget. Tapi alangkah luar biasanya orang berhenti dari perbuatan dosanya atau maksiatnya. Luar biasa. Tadinya mah rajin berjamaah sama kita, tahu-tahu hilang. Alasannya nggak jelas. Sakit apa, itu yang sering kita maklumi. Tapi ternyata di luar itu berhenti. Ngaji berhenti. Kan berbuat baik tuh, tapi berhenti. Maka jangan ayat ini sampai mengatakan summastaqamu, yang istiqomah, yang terus menerus, jangan putus-putus. Kalau bahasa ini sak kuatmu, sak polmu, karena itu adalah kebaikan, apalagi puncaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti. Ini contoh barusan nih, tadi itu contoh. Nah, sekarang keuntungannya apa bagi hamba Allah yang bisa istiqomah dalam mengabdi, beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya dalam keimanan, keislaman, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu, Allah pastikan akan Allah turunkan, akan Allah kirim alaihim, kepada orang hamba-hambanya yang istiqomah dalam keimanannya, dalam keislamannya, dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Al-malaikatu, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, malaikat itu ahli maksiat betul? Jelas tidak, tapi ahli ibadah, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kepada orang yang istiqomah, istiqomah jamaah, istiqomah ngaji, istiqomah beramal soleh. Akan Allah selalu turunkan malaikat. Ngapain? Bawa rahmat, bawa kebaikan, bawa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan lain sebagainya, bawa doa-doa yang baik. Maka orang mukmin, orang muslim itu selalu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal nama saja, dan itu minimal 10 kan ya. Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya sampai Malik, Ridwan, yang 10 itu yang minimal, itu yang kita kenal. Nah, kita mana tahu malaikat yang Allah turunkan ke kita karena kita istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas malaikat pasti baik datang ke kita, bawa rahmat Allah, bawa berkah Allah, bawa pahala Allah, bawa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Bahkan di sini Allah contohkan, Allah takhafu, akan Allah turunkan, tetapkan dalam hati orang yang istiqomah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada rasa kekhawatiran dalam menjalani kehidupan saat ini. Nih, masing-masing kita kalau kita udah istiqomah ngaji, istiqomah sholat, istiqomah berbuat amal soleh, Allah turunkan, Allah tanamkan dalam hati kita, pikiran kita, rasa tidak takut, rasa tidak khawatir. Nggak khawatir nanti kalau misalnya contoh kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, nanti itu anak saya yang lamor nanti nggak lulus, nanti dia jalan sendirian, nanti diganggu orang. Nggak ada kekhawatiran itu, tapi benar-benar yakin, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama misalnya dalam kepengurusan kemasjidan misalnya, saya contohkan biar tambah gamblang, tambah gampang nih. Pengurus DKM istiqomah, jamaah istiqomah, ngajakin orang amar ma'ruf nahi munkar istiqomah, ngaji istiqomah. Dia jadi pengurus nggak khawatir ntar saya diberhentiin, ntar saya nggak dihormatin, ntar saya dicaci maki, dihina orang. Nggak ada rasa kekhawatiran itu. Kenapa? Dia istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengurus ya tetap istiqomah, sholate, amal soleh, ngajine dan lain sebagainya. Ora ya tetap podo wae. Bagus. Tapi ada di antara orang yang aneh dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, pas jadi pengurus istiqomah dia, rajin dia. Giliran berhenti jadi pengurus, berhenti semua, ngajinya berhenti, jamaahnya berhenti. Na'udzubillahi min dzalik. Emang ada begitu? Wallahu a'lam. Enggak usah dicari. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi istiqomah itu keuntungannya dunia akhirat. Bahkan jelas Allah turunkan malaikat kepada kita kalau kita istiqomah melaksanakan perintah Allah berdasarkan kitab suci Al-Quran. Bahkan Allah tanamkan dalam diri kita rasa kekhawatiran nggak ada. Ntar kalau anakku 5 nggak bisa makan gimana? Rezekinya susah, macam-macam, nggak ada kekhawatiran. Yang penting istiqomah. Bahkan wala tahzanu, tidak takut, tidak sedih. Ya tadi itu contoh yang gamblang. Jadi dia nggak sedih diberhentiin jadi pengurus, nggak sedih dia, tetap istiqomah. Orang tadi saya juga biasa-biasa saja, jadi jamaah saja. Sekarang karena dikasih amanat saya jadi pengurus. Besok berhenti atau memang waktunya selesai atau katakan diberhentiin, saya juga tetap istiqomah, jamaah istiqomah biasa, ngaji tetap istiqomah biasa, nggak sedih. Kadang ada orang sedih, masjid ini sama gimana sih? Saya ini kan orang udah lama mengabdi, kok berani-beraninya saya diberhentiin misalnya gitu kan. Jadi nggak ada pikiran sampai kesedihan sampai ke situ tuh nggak ada. Kenapa? Orang istiqomah. Jadi istiqomah tuh dunia akhirat nggak sedih, nggak takut, Pak. Nanti saya nyemplung neraka. Orang dia bismillah niat karena Allah istiqomah, nggak takut dia. Orang pasti mati, orang pasti menghadapi hisabnya, udah dihadapin,
pasti nanti sama. Orang juga nggak ada yang apa namanya kayaknya itu paling hebat, nggak ada, sama semua. Kalau dibilang takut ya memang takut semua, khawatir semua. Tapi selama hidupnya, dalam menjalani hidupnya, termasuk diantaranya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya, karena Allah istiqomah pula, rasa kekhawatiran model apapun Allah hilangkan, kesedihan Allah hilangkan. Maka di ujung ayat wa absyiru, kamu yang istiqomah, khususnya jamaah Masjid Nurul Islam, kalian dikasih kabar baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Bil jannati, nanti kamu menjadi ahli surga. Masya Allah. Jadi dapat kabar surga. Dan kita sampai hari ini ada nggak yang ngantongin bahwa kita ini ahli surga? Saya yakin nggak ada. Kita ini juga masih ada rasa saya ini neraka apa surga. Nggak ada yang tahu kita. Nah kalau gitu gimana? Ayo sama-sama kita berusaha istiqomah. Di mana orang istiqomah janjinya Allah pasti surga. Sehingga kita ada yakin saya ahli surga. Boleh nggak? Wah boleh banget, boleh. Tapi jangan sampai nanti kita berbuat dosa, berbuat maksiat dan lain sebagainya, ahli surga saya. Mau dosa mau enggak tetap surga. Lah kok saya itu tahu? Jangan. Itu namanya orang ngomongnya ngawur. Jadi nggak mungkin salah, kan tadi ayat udah jelas, Allah nggak mungkin membuat orang sengsara, celaka, hancur kalau dia soleh. Nah kesolehan itu, perbuatan soleh itu, baik itu, amal soleh itu harus benar-benar istiqomah. Baru tuh keuntungannya dunia akhirat. Malaikat rajin nyamperin kita, bawa rahmat, bawa kebaikan, bawa berkah, bawa ampunan. Masya Allah. Termasuk bawa kabar baik. Itu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allati kuntum, di mana surga tersebut kuntum untuk kalian semua pasti tu'adun, sudah Allah janjikan. Jadi siapapun yang beriman, beramal soleh, apalagi tambah istiqomah, surga tempatnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nyatanya manusia ini nggak ada yang kayaknya sejalan atau satu, itu nggak ada. Maka kalau sebenarnya Allah mau umat manusia di alam jagat raya ini, Allah bikin satu saja, satu umat Islam semua, Islam kabeh, iman kabeh, takwa kabeh, kan gampang tuh. Tapi dalam ayat yang tadi sudah kita tinggalkan, yaitu surah 11 Hud ayat 118, Allah berfirman nggak mungkin. Wala yazaluna mukhtalifin, kata Allah. Manusia itu selalu aneh-aneh, selalu kepengennya berbeda, selalu kepengennya nyeleneh, selalu kepengen neko-neko. Maka yang terjadi umat itu nggak satu, banyak. Jangan kata umat yang lain, umat Islam saja pecah sampai dalam hadis 72 golongan. Apalagi tambah yang lain, tambah banyak lagi. Itu Islam doang. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, ada misalnya Khawarij, banyak dah pokoknya sampai 72 tuh, cari dah ntar apa aja sih itu. Di mana Nabi mengatakan kulluhum yadkhulunan nar, semua masuk neraka illal wahidah, kecuali satu yang masuk surga. Siapa? Itu orang yang istiqomah. Tuh jawabannya lagi istiqomah, menetapi melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam ayat-ayat kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi kembali lagi ke situ. Mari kita kembali ke surah 11. Ayatnya 118. Sudah ya? Surah 11, kembali lagi tempat tadi. Ayatnya 118, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Shadaqallahul azim. Walau syaa, kalau mau, Rabbuka, siapa? Tuhanmu, Tuhan Nabi kita, Rasul kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, la ja'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan an-nasa, seluruh umat manusia di alam jagat raya ini, ummatan, satu umat. Ditambah lagi wahidatan, yang satu, berarti Islam saja. Sunter Islam, seluruh Indonesia Islam, seluruh negara dan penjuru dunia Islam, satu umat, kan enak tuh. Panggilan sholat, semua sholat, soleh semua. Tapi nyatanya, apa kayak gitu? Maka ayat selanjutnya, wala yazaluna, terus menerus. Kalau boleh dibilang ora gelem gitu loh. Sopo? Manusia. Maunya itu mukhtalifin, selalu beda, selalu berselisih, selalu ngeyel, selalu nggak nurut. Maka di ayat Quran kan banyak tuh, innal insana la zalumun kafar, innal insana li rabbihi lakanut, dan lain-lain. Banyak itu ayat. Nggak syukurlah, nggak nurutlah, pelitlah, ingkarlah, aduh banyak. Maka di sini ayat jelas. Jadi kalau memang Allah mau umat di alam jagat ini cukup satu umat saja, Islam saja, toh. Dan itu ada ayatnya, innad dina indallahil Islam. Maka yang lain nanti di hadapan Allah batal semua. Ada Katolik, ada ini, ada itu, mental semua, tidak diterima semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, waktunya sangat cepat, demikianlah taklim kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, petunjuk dan taufiknya, terutama kita bisa istiqomah melandasi kehidupan kita dengan kitab suci Al-Quranul Karim, sehingga kita menjadi di antara para hamba Allah yang selamat, baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.